bagaimana saya dijelek-jelekan akhir-akhir ini hanya karena saya mengambil kasus Agus, ya. Kita melihat bahwa ini ada dugaan adalah oknum-oknum kronis-kroni yang dikerahkan oleh pihak lawan, ya teman-teman ya. Jadi saya lihat ada beberapa kroni-kroni cyber army yang mendukung pihak Novi, teman-teman. Nah teman-teman, sebelum mengambil keputusan dan melihat siapa yang benar siapa yang salah dalam hal ini, saya pengen teman-teman tahu dulu nih masa lalunya si Novi. Ya, saya yakin banyak orang tidak tahu. Banyak orang menganggap, apalagi belum lama ini dia baru dapat penghargaan ya dari televisi, teman-teman ya. Seolah-olah dia ini adalah pahlawan yang mengurus banyak ODGJ di situ, teman-teman ya. Ini yang patut diwaspadai dan patut dilihat, teman-teman. Saya kasih lihat teman-teman ya cuplikan dari media berita nih, teman-teman ya. Jadi ini adalah berita valid ya. Karena kenapa? Beritanya ada dari VOI, teman-teman ya, Voice of Indonesia, VOI. Ya, yang namanya berita dari VOI itu berita media nasional ya. Media nasional yang sesuai dengan undang-undang pers. Beda dengan media-media yang diselingkan oleh pasukan-pasukan kutu kupret yang ada di TikTok, teman-teman ya. Yang kebanyakan isinya itu menghujat, hoak, yang dibilang saya udah mau mati, yang dibilang saya ditangkap, ditahan buktinya saya ada di sini nih. Video yang berisi dugaan adanya pengambilan paksa anak asuh di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang merawat bayi-bayi dari orang dengan gangguan jiwa ODGJ viral di medsos. Oh, jadi teman-teman, keuntungan dia bukan didapat dari ODGJ ya. Dugaan saya ODGJ ini karena orang ini ada gangguan jiwa ya, hamil, keluar anaknya nggak mau diurus, nggak bisa diurus karena orang tuanya ada gangguan jiwa ya. Nah, dugaan saya TPPU-nya ini adalah balita-balitanya ini, teman-teman. Karena dibilang tadi oleh wali kota ada dugaan TPPO ya. Nggak mungkin yang dijual itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa nggak ada yang mau beli, teman-teman ya. Yang mau dibelinya itu adalah balita. Nah, ini yang bisa laku tinggi. Puluhan juta bahkan ratusan juta, teman-teman ya. Jadi disinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman ya. Daftar, teman-teman ya. Jadi ini ada yang bohong nih. Apakah yang bohong dinas sosial atau yang bohong si Novi? Dia bilang legalitas kita ada. Apakah yang dimaksud legalitas dia cuma akte yayasan? Akte yayasan doang kalau tidak ada izin nggak legal berarti itu ya. Jadi bukan legalitasnya ada. Namun kesalahan atau ketidaktahuan Pratiwi adalah isi dari yayasan tersebut tidak ada perawatan untuk bayi. Ya, nggak ada perawatan untuk bayi ya nggak bisa lah. Ya, lu buka restoran terus besok lu jualan pelacur di situ. Ya, nggak ada izin. Gimana? Ngawur. Kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang sudah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ nggak gratis, biaya lahiran sesar nggak gratis. Nah, pertanyaan saya, uangnya dari mana? Selama ini dia bilang, ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa merawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ, teman-teman ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini seperti itu ya. Merawat bayi-bayi ini pakai duit sendiri kata dia. Membayar pengasuh semua pakai uang, bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka. Ya, seberapa kaya dia? Ini yang patut dipertanyakan, teman-teman. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya. Berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya bingung di sini ya. Dibilang di sini dikasih TPPU menanggapi video viral, Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah menyatakan jika kehadiran Dinas Sosial Kota Tangerang hanya diminta oleh Barreskrim Polri untuk mendampingi. Jadi teman-teman,
ini adalah pemeriksaan dan penyidikan dari Barreskrim Polri. Kalau Barreskrim Polri udah bertindak, berarti itu ada pidana. Ya, Barreskrim nggak pernah menangani hal-hal administratif dan nggak pernah menangani hal-hal keperdataan, teman-teman. Yang ditangani oleh Barreskrim Polri hanyalah pidana. Ya, saya bilang sama teman-teman, Alvin Lim selama ini selalu berada di posisi yang benar. Saya tidak akan berperang, saya tidak akan melawan orang yang benar. Tapi orang yang jahat, siapapun itu, saya tidak akan takut. Ya.